Shalom. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Ini sudah masuk di bulan 10 minggu terakhir. Ya. Minggu ini adalah minggu terakhir bulan 10. Jadi tahun ini hanya tinggal 2 bulan. Bulan 11 dan bulan 12. Sesudah itu kita akan masuk di tahun 2025 yang berumur berarti kurang 1 tahun. Kurang, karena ukurannya 70, tadinya 69 lagi, tinggal 68. Ya kan, perjalanan semakin dekat. Ibaratnya kalau kita berjalan mau ke Jakarta, sekarang ada yang sudah sampai di Lamongan, ada yang sudah sampai di Jogja, ada yang sudah sampai Tangerang. Kurang titik ada. Ya. Jadi yang pasti tujuannya ke Jakarta, kira-kira begitu ya. Jadi semakin lama ya, semakin kita dekat dengan Tuhan, kedatangan Tuhan. Mudah-mudahan seperti firman Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin murni kekristenan kita. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran kita hari ini, charity is the greatest. Ya, kita sudah masuk di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Kemarin juga sudah ayat ini ya. Kasih adalah pengikat ya. Karena kemarin kita sudah melihat kalau orang Kristen punya karunia tapi tidak punya kasih, itu sama dengan hanya tangan saja. Ya. Atau hanya kaki saja. Tidak ada kaitannya dengan antara kaki dengan tangan atau yang lain. Karena itu tidak berguna. Ya. Nah, hari ini kita masuk di dalam 1 Korintus pasal yang ini dasarnya sebenarnya. Jadi 1 Korintus pasal 13 itu dasarnya adalah ini. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama. Ya, yang paling utama di sini bukan berarti ada karunia nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 tingkatannya, bukan. Tapi karunia yang paling utama di situ adalah karunia mana yang belum ada. Karena hidup kita harus seperti tubuh manusia yang lengkap. Dalam satu rumah tangga, supaya jadi manusia, maka di situ harus ada kaki, harus ada tangan, harus ada kepala, harus ada tubuh, dan seluruh bagian-bagiannya. Itu baru manusia. Kalau ada dalam satu rumah tangga, kakinya tidak ada, nah itu manusia yang cacat. Nah, yang diharapkan bahwa dalam satu rumah tangga itu tidak ada yang cacat. Kemudian kita naik dalam bergereja. Dalam satu gereja itu harus terbentuk menjadi satu manusia. Tidak boleh 2 manusia. 1 manusia. Karena itu di dalam satu gereja itu harus ada lengkap karunianya. Nah, karunia mana yang kurang? Kita harus melengkapinya dengan berdoa. Jadi berusahalah untuk mendapat karunia yang lebih utama. Nah, pasal 13 itu adalah bagian yang merah ini. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Itulah pasal 13.
Kenapa pasal 13 itu tidak boleh dilepas dari pasal yang ke-12? Ya. Nah, tujuan utama dalam kekristenan adalah ini. Kayaknya ini salah ini. Yang dibuat ini kayaknya ini Kariti yang ke-32. 33 ya? Oh iya, ya wis. Nah, tujuan daripada karunia roh adalah supaya ada kesatuan, ya. Supaya ada kesatuan tubuh sehingga tangan ini nempel di tubuh, kaki ini tempel di tubuh, tidak sendiri-sendiri. Itulah sebabnya karunia roh itu diberikan berbeda-beda. Tidak sama. Jadi jangan berharap karunianya Rudi sama dengan karunianya Yonatan. Tidak berlaku like father, like son. Karena karunia itu harus saling menopang, saling menolong, saling melengkapi supaya menjadi manusia yang utuh. Karena itu setiap kita pasti punya karunia yang berbeda yang harus kita lihat dengan teliti. Dan kita harus perbaiki dan kita harus lakukan sampai sempurna. Ya. Nanti ketika sudah sempurna, maka itu dilihat oleh Tuhan. Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Tapi kalau karunia yang kita punya itu kotor karena dibungkus dan dikuburkan di tanah, tidak diapa-apakan, maka Tuhan akan mengatakan, hamba yang malas dan jahat, enyahlah daripadaku. Jadi karunia itulah yang membuat kita menjadi benar atau salah. Itulah sebabnya setiap kita harus betul-betul melihat karunia itu, menggosoknya sampai bagus. Sampai kelihatan ibarat aki itu ketika orang melihat pakai aki begini, waduh akinya bagus ya. Aki saya punya saya ini mungkin sudah ada 5 kali ditawar orang. Apik Pak, dijual enggak? Kenapa bagus? Jadi kalau kita punya karunia yang bagus juga orang akan kagum sebagai orang percaya. Bapak orang Kristen ya, oh pasti itu sudah. Tapi kalau kita tidak dikenal jadi orang Kristen itu bahaya. Nah itu sebabnya saudara karunia itu diberikan adalah untuk keutuhan. Menjadi keluarga yang utuh seperti manusia. Karunia itu diberikan supaya gereja menjadi utuh, menjadi satu manusia. Karunia itu diberikan supaya organisasi menjadi manusia yang utuh seperti manusia. Karena itulah bisa dikatakan kita mempelai karena manusia yang utuh. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, membuat kita menjadi manusia yang utuh adalah karunia. Dari bentuk karunia yang kita buat. Nah kalau kita tidak punya karunia, jangan bilang kita punya tubuh. Jangan bilang kita adalah tubuh Kristus. Tidak ada tubuh Kristus yang tidak punya karunia. Nah tujuan karunia itu adalah supaya tubuh Kristus itu kuat. Nah tidak terpecah-pecah, jadi kuat. Ketika ada badai, ketika ada masalah, karunia itulah yang akan kita pakai untuk menang dalam pertandingan itu.
Kalau ada yang sakit, karunia kesembuhan, akan berdoa dan memberikan kesembuhan. Kalau ada yang salah, yang susah, karunia memberi nasihat, itu akan berlaku sehingga orang yang sakit secara rohani itu menjadi sembuh. Ada orang yang punya karunia untuk memberikan nasihat dan dia akan berkobar-kobar hatinya untuk memberikan nasihat. Nah, karunia-karunia itu akan berlaku dan membentuklah tubuh Kristus yang kuat sehingga gereja itu selalu melihat mujizat Tuhan. Walaupun gereja tidak mencari mujizat, tapi akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Kenapa? Karena gereja itu penuh dengan karunia. Karunia-karunia roh. Tapi itu perlu diasah, perlu dibuat menjadi sebuah karunia yang baik. Tidak boleh dikubur, tidak boleh dibungkus dengan sapu tangan kemudian dikubur di tanah. Nanti ketika Yesus datang si pemberi karunia, kita akan dicap menjadi manusia yang jahat dan malas. Nah, karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen perhatikanlah ini. Karunia kita harusnya ada. Kalau belum ada, cari, lihat. Apakah Roh Kudus belum ada pada kita? Kalau belum ada memang tidak ada. Karena karunia itu adalah karunia roh. Mungkin kita sudah penuh dengan Roh Kudus tapi tidak ada karunia. Kenapa? Karena kita bungkus dan kita kubur. Sekarang gali dan ambil, gosok, asah sampai berguna. Menyenangkan hati Tuhan. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak betul-betul belajar ini, maka saya khawatir kita seperti Matius pasal 7. Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Nah, repot ini. Repot kalau sampai Tuhan tidak pernah kenal kita, maka bagian kita bukan surga. Sekalipun di dunia kita selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, itu yang repot, ya. Nah, kemarin kita sudah melihat untuk membuat tangan, kaki, tangan kanan, tangan kiri, tangan kaki supaya dia bisa kuat menjadi satu tubuh. Karena kalau tanpa kasih itu sama dengan sendiri-sendiri, maka yang dibutuhkan untuk mengikat itu adalah kasih. Jadi yang dituliskan di pasal 12 ayat 31 itu yang lebih utama itu adalah kasih. Nah, kasih itu bagaimana cara kasih itu bekerja? Apakah kita sudah punya kasih? Kita perlu melihat ayat 4 sampai 8. Nah, ayat 4 itu mengatakan kasih itu sabar. Apakah saudara sudah sabar? Nah, sabar di situ kemarin kita sudah melihat bahwa sabar adalah menurut bahasa Indonesia itu tahan menghadapi cobaan. Kalau cobaan yang di sini bukan cobaan dari luar. Karena cobaannya adalah supaya menjadi satu tubuh manusia. Jadi pasti cobaannya adalah dari orang Kristen sendiri. Cobaannya pasti dari kalau kita berumah tangga, ya. Kalau saya sebagai rumah tangga, cobaannya pasti dari istri dan anak. Tidak mungkin dari istrinya Pak Tony, tidak mungkin. Kalau sebagai keluarga, bagaimana caranya supaya keluarga ini menjadi keluarga yang utuh? Maka cobaannya adalah suami cobaannya dari istri dan anak. Istri cobaannya adalah dari suami dan anak. Nah, apakah kita sabar dalam menghadapi istri? Apakah kita sabar dalam menghadapi anak?
Apakah kita sabar dalam menghadapi suami? Nah ini. Ketika kita berjemaat, sama. Nah, sabar adalah tahan menghadapi cobaan. Apa tidak cobaan, saudara? Cobaannya banyak. Saya beri contoh, tapi istri saya jangan marah. Cobaan saya kan istri dan anak. Jadi kalau saya bilang dari orang lain kan tidak cocok. Jadi jangan marah. Ya. Dulu saya pernah ngomong kan, kalau saya pernah berdoa Tuhan, kalau Tuhan memberkati saya, jangan berkati lewat pekerjaan istri. Tapi itu sampai hari ini disimpan di hatinya. Gara-gara kamu sih aku tidak punya duit. Ya salahmu dewe. Nah, itu kan cobaan. Dia tidak bisa melihat, loh bojoku sampai berlakukan seperti itu, ada apa sebenarnya? Harusnya supaya utuh, oh begini, kesalahannya di sini, oh maka no. Nah, sampai detik ini masih ada permasalahan itu. Saya harus sabar. Sekalipun dia belum mengerti apa yang saya maksud, sekalipun doa saya itu sebenarnya adalah sebab akibat, maka perlu. Anak saya juga sama. Udah sampai 3 minggu mungkin lebih. Saya bilang bikin amplop, mau kita kirim surat kepada penatua sawahan. Engkau nanti tak, ya engkau tak tunggu engkaunya. Sampai 3 minggu dorong engkau. Ya kudu sabar, dah mungkin kamu ini ya, pak langsung minggat kon. Nah, dah mungkin. Itu jenenge sabar. Nah, sabar di sini tidak lekas marah, tidak lekas putus asa. Kalau anak kita belum bisa diajar, tidak boleh putus asa, ya wes karap-karapmu, tidak ada. Doa terus, ngomong terus. Masih dibilang radio rusak, orang apa-apa. Karena kita punya hati supaya anak kita jadi anak yang baik. Amin. Amin. Itu sabar namanya. Sabar itu tidak diam. Sabar itu tahan menghadapi cobaan, tidak putus asa. Karena ada satu tujuan. Sabar itu tabah. Ia menerima keadaan nasibnya yang saat ini, bukan menerima kondisinya, menerima saatnya hari ini untuk bisa meningkat ke depan. Tapi memang belum terterima, harus menerima dengan baik. Berdamai dengan diri sendiri, tetapi tetap ada tujuan. Nah itu sabar, tabah. Sabar itu adalah tenang, tidak boleh tergesa-gesa. Nah itu baru sabar. Nah hari ini saya ingin katakan, ini adalah cirinya kasih. Nah, sampean sudah punya kasih. Nah, ini dia. Kasih yang beginilah yang mengikat itu. Sehingga satu sama lain tetap tenang, ya. Menurut Alkitab, sabar itu adalah buah roh. Nah, saudara tidak akan pernah sabar kalau saudara belum punya roh. Karena roh itu memang karunia roh, buah roh. Karunia roh dan buah roh. Makanya saya bilang Kristen, satu yang penting dikejar harus penuh dengan roh. Kalau saudara tidak penuh dengan roh, saudara bekerja dengan daging itu capek. Saudara kepingin setia, ya, tapi saudara akan capek untuk setia. Kalau Roh Kudus tidak ada pada kita. Kenapa? Karena setia kita itu adalah paksaan dari diri kita.
bukan sukacita yang keluar dari dalam. Kalau saudara belum penuh dengan Roh Kudus, saudara akan capek memberi nasihat. Kenapa? Karena nasihat kita itu adalah tenaga dari luar. Dan akhirnya ada keputusasaan. Karena itu sebagai orang percaya, kalau hari ini engkau capek, itu berarti tenagamu. Kalau itu tenaganya Roh Kudus, kita tidak akan capek. Karena kita seperti Raja Wali. Semakin banyak masalah kita tahu, semakin berfungsi karunia-karunia yang ada pada kita. Amin. Nah itulah sebabnya sebagai jadi orang Kristen, saya bilang tadi malam sama anak-anak kaum muda. Kalau Kristen yang baik, memang ajarannya adalah ini budi. Ikut anak-anak, ini budi. Pelajaran yang kedua, ini Bapak Budi. Ayo anak-anak semua, ini Bapak Budi. Itu pelajaran kecil. Tapi kalau naik SD pelajarannya apa? Hitung-hitungan. Kali-kali 1 sampai kali-kali 12 hafal. Disuruh hafal. Maka ketika ditanya 10 kali 10 langsung bisa jawab 100. 12 kali 12 berapa? Ayo siapa yang tahu? 144. Harus langsung tahu. Kenapa? Sudah SD kelas besar. Nah kalau SMP, rumus. Kalau SMA, teori. Kalau sudah sarjana, bikin masalah, jawab masalah sendiri. Itu hebatnya. Orang menghindar masalah, tapi kalau sarjana enggak. Kalau kamu mau sarjana, bikin masalah, jawab sendiri, baru sarjana. Kalau kamu tidak bisa bikin masalah dan jawab sendiri, kamu bukan sarjana. Kristen juga sama. Kalau kamu sudah penuh Roh Kudus, jangan harap pelajaranmu ini budi. Enggak. Pasti beda. Makanya kitab Ibrani berkata, marilah kita meninggalkan asas-asas dasar. Bukan asas dasar itu tidak penting. Penting. Tapi itu sudah lewat. Kita kalau mau belajar ini budi, ini Bapak Budi. Nah sudah ketinggalan zaman. Nah sarjana bikin masalah. Jawab masalah. Tuntas bangga. Nah kalau orang sudah sarjana ada masalah, tidak bisa jawab masalah. Nah ini repot ini. Nah sama dengan kekristenan. Oh dalam rumah tangga itu ada masalah. Piye, kenapa ada masalah ini? Masalahnya dari mana? Teliti sampai menemukan teorinya. Bagaimana teori ini salah ini masuk. Bagaimana teori ini bisa dibuang. Kesalahan ini dibuang. Supaya menjadi rumah tangga yang baik. Begitu. Tidak ada kata teorinya kemudian tukar tambah. Bagaimana om? Wong sudah sekian lama aku bosan, malas, mending tukar tambah. Tidak ada. Itu teorinya orang lain. Kalau dalam kekristenan, teorinya bukan begitu. Sarjana semua, dia harus cari masalahnya. Oh masalahnya apa? Oh ini. Kenapa kok bisa masuk masalah ini? Dari mana? Teorinya dari mana? Maka dicarilah jalan keluarnya. Bagaimana membuang masalah ini? Lemparkan, muncul. Ada lagi masalah.
Buat lagi yang sama. Sebab kita sudah punya karunia. Karunia-karunia roh yang memberikan kita hidup sebagai orang percaya. Karunia-karunia roh yang membuat kita berkembang sebagai orang Kristen yang kuat. Nah itu sebabnya saudara, itu adalah karunia roh. Kalau saudara tidak punya roh ya tidak bisa. Saudara akan capek. Karena itu tujuan jadi Kristen harus penuh dengan roh. Karena itu sebagai orang Kristen harusnya lebih banyak berdoa dan baca firman. Doa itu penting, baca firman Tuhan itu penting. Kalau itu tidak ada dalam diri orang Kristen, itu repot. Ya, saudara. Nah, kasih itu murah hati. Murah hati itu apa? Gampang. Murah kan? Gampang. Hati-hati. Jadi kalau murah hati itu sakit hati, gampang memberi maaf. Enggak diingat terus. Kamu sih doakan seperti ini. Bukan itu terus yang diingat. Bukan. Pernah salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah, bro. Selama kamu manusia, tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Termasuk pendeta. Laki-laki pernah hubungan dengan perempuan yang lain. Itu mungkin saja. Kenapa? Pertama, mungkin di rumah jarang bikin kopi. Yang di sana suka bikin kopi. Ya mau tidak mau tertarik. Pernah salah, pernah, tapi jangan ingat terus. Kalau ingat terus berarti bukan murah hati. Kita tidak punya tujuan untuk suami kita. Tidak punya tujuan untuk kekasih kita. Kita diam saja. Aku. Kamu tidak layani aku marah. Tidak begitu. Karena kita harus menjadi manusia yang utuh. Justru harus merebut suami dari gondoruo yang model seperti ini. Kasihan bojomu itu, kena gondoruo. Bukan berarti kalau kamu sudah pilih ya itu ya sudah, malah balas dendam. Salah. Malah diomeli terus, salah. Dia itu lagi kena masalah. Kalau dia lagi kena masalah, kita harus cari jalan keluar dari masalah. Mengapa masalah itu datang? Kita harus cari keluar, itu baru murah hati. Kasih itu murah hati, ya. Nah, kita kembali kepada kasih ayat yang keempat. Kasih itu sabar, sudah. Kasih itu murah hati, sudah. Yang berikut, kasih itu tidak cemburu. Tidak cemburu. Banyak orang Kristen senang cemburu. Apalagi kalau sedang lagi pacaran. Oh, dunia milik kita berdua, yang lain tidak boleh. Ini yang repot. Nah, bayangkan kalau modelnya seperti ini, dia ketua kaum muda. Nah, terus kaum muda yang lain, dia sebagai ketua, bagaimana ini? Padahal dunia milik mereka berdua, yang lain numpang. Nah, kan susah. Nah, cemburu bagaimana saudara? Ini cemburu. Kita baca sama-sama, apa itu cemburu? Kita baca sama-sama supaya paham. 2, 3. Cemburu adalah supaya lebih tenang. Ya, pertama-tama laki-laki yang membaca, laki-laki yang sebelah sini, nanti yang sebelah sini. 1, 2, ya.
Ya, akan kehilangan dulu. Jadi kalau kamu cemburu berarti kamu sedang takut. Takut apa? Takut kehilangan. Karena itu takut kehilangan itu, kehilangan macam-macam, maka muncul akibatnya apa itu? Cemburu, terus laki-laki yang di sini. 2, ya. Iya. Ini perasaan yang membuat kita tidak nyaman. Nah memang kalau cemburu yang dibuat di dalam rumah, bayangkan kalau ini apanya cemburu. Bayangkan kalau kamu sebagai laki-laki di rumah selalu dicemburui. Bagaimana seorang laki-laki mau aman lagi di rumah ini? Dikit-dikit emosinya muncul ini. Baru datang dari luar. Dari mana? Dengan siapa? Berbuat apa? Lah. Dia enggak tahu macet di jalan ini. Sudah tahu Surabaya kalau sudah macet langsung. Wah, apalagi kalau lewat Margomulyo. Saya punya pengalaman. Kalau sudah mandek di situ wes angel. Katenang Indi mau mutar lewat kota. Soro. Pokoknya kalau sudah mandek nang Margomulyo wis mandek wis. Berhenti. Kecuali kalau berani lewat trotoar. Makanya kalau istri saya dulu kerja kalau sudah macet di situ saya harus jemput karena saya berani lewat licin-licin naik di atas, angkat motor ke atas baru bisa lewat. Kalau tidak, nah itu udah capek macet, sudah capek ini. Kamu di mana? Dengan siapa? Berbuat apa? Nah, repot. Lihat HP. Nah, syukurnya itu ya, saya enggak pernah lihat HP-nya istri saya. Tapi saya salah sih kalau enggak pernah lihat HP-nya istri. Tiba-tiba sudah pinjol, enggak tak lihat. Nah, harusnya memang harus dilihat. Ini pelajaran penting ini berarti. Kalau sudah dilihat, itu privasi. Bagaimana privasi? 2 jadi 1. Privasi. Terus di mana 2 jadi 1-nya? Membiasakan HP terkunci, itu berarti ada yang tersembunyi. Membiasakan HP terkunci, itu ada yang tersembunyi. Nah kalau bojomu sedang HP-nya selalu terkunci, ada yang tersembunyi. Bo apa no? Kudu pakai sabar. Bukan pakai cemburu. Bukan pakai cemburu tapi pakai emosi. Jawabnya Dwi Agung emosi. Lah buyar. Nah inilah saudara, memang Alkitab itu betul-betul membuat kita paham begitu luar biasanya. Nah saudara lihat, inilah mengapa kasih tidak ada unsur cemburu. Andai kata toh benar suami kita itu ada main mata dengan suami orang lain, dengan istri orang lain. Loh kalau suami orang lain jeruk makan jeruk lah. Andai kata ada, berarti suami kita itu lagi sakit. Sakitnya bagaimana? Beli obat. Bukan diracun.
racun. Obatnya adalah bagaimana menanganinya. Anda sarjana. Ada masalah, mengapa ada masalah? Cari kenapa ada masalah itu. Kalau memang suami itu memang model masalah yang modelnya dari dulu memang modelnya begitu, ya salahmu dewe, kamu pilih yang model begitu. Ya kudu sabar. Kan sudah dipilih. Sudah tahu kan? Ya caranya bagaimana? Ya kudu sabar, tumpang tangan. Ketika dia tidur tumpang tangani. Ya, jangan ditumpang kaki, tidak sopan. Tumpang tangan doakan sebab Tuhan Allah yang maha kuasa. Bilang, Tuhan dulu memang saya sudah Tuhan tegur. Itu tidak cocok buat kamu. Tapi bagaimana saya sudah terlanjur. Tidak mungkin tukar tambah. Tuhan ubahkan hatinya. Harusnya begitu. Itu baru Kristen. Kenapa? Karena kita harus utuh. Tidak berubah Tuhan, tidak berubah om sampai mati. Tidak urus. Pokoknya tugasku sudah dikerjakan. Tugasnya Tuhan. Bukan tugasku. Itulah dalamnya kekristenan. Karena itu kita tidak bisa melakukannya kalau tidak penuh dengan roh. Hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakannya dengan tenang seperti itu. Tahan dalam ujian. Nah, apa ini kok sudah muncul nih? Baca yang cewek-cewek ini. Cewek-cewek yang di sini. Ya, yang di sini. 2, ya. Profesional itu kerjaan. Bagaimana orang satu kantor kerja teman kerjanya perempuan? Lah terus naik mobil. Kalau yang perempuannya duduk di belakang ya enggak cocok. Emang dia supirnya. Duduk berdua di depan. Nah istri lihat. Oh. Enggak beres ini. Lah bagaimana? Duduk di belakang dianggap supir. Enggak sopan. Duduk berdua dilihat istri. Loh. Hah? Kok ngono ya? Lah. Jadi kalau apalagi supir-supir online, ada orang yang enggak mau duduk di belakang. Mungkin bukan karena genit, tapi karena memang dia ingin sopan. Nah, bojone lihat. Nah. Kita enggak boleh. Apakah itu masalah? Ya, cubit lagi. Kurang cubit kan? Cubit-cubitan. Lah saudara, Kristen itu memang sedalam itu. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan kamu harus penuh dengan roh. Godaan kita itu banyak, tapi tujuan kita itu penting. Ini permasalahan yang paling penting harus kita tangani. Karena kita sudah memilih dia jadi suami, kita sudah memilih dia jadi istri, dan kita sebagai orang percaya kira harus mengerti ini. Karena itulah kasih tidak ada unsur cemburu. Tidak ada sedikit pun unsur cemburu. Nanti jangan bojoku bilang, ya cemburu itu kan cinta. Bukan.
Suatu saat saya pernah bertanya, ada seorang, ya kebetulan waktu saya pelayanan naik bis, duduk dengan seorang perempuan yang antik. Kursinya hanya satu, itu tinggal buat saya. Ya saya duduk di situ terpaksa. Nanti kalau istri saya lihat, hati-hati, enggak. Nah kemudian dia antik, saya lihat. Dia pakai headset, nyanyi lagu bahasa Inggris. Naung bahasa Inggrisnya kayak aku. Bacanya juga enggak jelas. Tapi nyanyi buanter. Nah kemudian saya sapa, karena duduk di sebelah, saya sapa. Memang anak Tuhan itu penginjil itu lebih enak memang begitu. Kepingin menginjil kan. Nah kemudian dia pura-pura enggak ngerti. Tuhan memang jalan. Kemudian ada yang telepon dia. Nah saya tahu dari telepon itu punya masalah tiba-tiba dengan pacarnya. Nah akhirnya saya tanya begini, Mbak, menurut Mbak, kasih itu bertepuk sebelah tangan atau bertepuk dua tangan? Dia bilang begini, kasih itu harusnya bertepuk dua tangan. Oh salah. Kasih itu selalu bertepuk sebelah tangan. Kasih itu selalu memberi, tidak mengharap apa-apa. Kamu salah kalau kamu berharap bahwa kasih itu harus dibalas dengan kasih. Salah. Itu bukan kasih. Itu kebutuhan. Kasih itu selalu ingin memberi. Kalau Lucky kasih sama Rio, selalu ingin memberi. Memberi apa? Memberi doa. Memberi apa? Memberi maaf. Memberi apa? Memberi wejangan. Eleng pa, awakmu itu lanang. Ya. Sudah tahu. Iya, awakmu itu ganteng. Hati-hati, gampang orang suka. Nah, hati-hati, kita orang percaya, kita punya anak perempuan. Le orang lain nanti begitu bagaimana? Ayo doa, tumpang tangani. Le emosi dikit, kocek rambutnya. Keren no. Lah saudara, jadi kasih itu tidak ada unsur sedikit pun cemburu. Jenenge cemburu itu emosi. Jenenge cemburu itu takut. Lah Tuhan itu baik buat kita, ngapain kita takut? Tuhan itu mengasihi kita, kenapa kita takut? Ya, kalau kita benar-benar jadi istri yang baik, jangan khawatir. Tuhan adalah pembela kita. Kalau dia tidak mau berubah, pasti diubah menjadi tanah. Ngeri ya? Loh, iya kan, kalau tidak mau berubah, pasti diubah menjadi. Nah, kalau kamu tidak takut jadi tanah, ya terus-teruskan aja. Terus-teruskan aja. Suatu saat saya itu kan juga, makanya dulu tidak kepingin jadi pendeta ini. Karena papaku sama mamaku itu sebenarnya bukan manusia yang bukan manusia yang romantis, bukan. Makanya saya tidak pernah tertarik jadi pendeta. Mamaku itu yang kepingin anak-anaknya jadi pendeta. Weran juga saya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mamaku itu selalu takut. Dulu kepingin 3 tahun pisah ranjang, bayangkan. Saya sampai sekolah di tempat nenek saya. 3 tahun. Tapi saya selalu ingat mamaku bilang, tidak boleh cerai. Kalau saya yang cerai, jangan-jangan saya yang mati. Mamaku takut mati duluan. Memang dia panjang umur, sampai hari ini masih panjang umur. Dia tekun, dia tetap berdoa. Bojonya tidak berubah-berubah.
Langsung tahun 79 diangkat. Saya masih kelas 5 SD. Jadi tanah. Diubah. Tidak mau berubah. Diubah jadi tanah. Percaya apa tidak? Kalau kamu orang Kristen, mau panjang umur, kasihi istrimu. Tempat sama-sama menerima kasih karunia. Kalau kamu orang Kristen, hormati suamimu. Kamu ada karena suamimu. Tulang rusuknya suamimu kamu itu. Kamu itu tulang rusuknya suamimu. Jangan salah. Jadi kalau kamu istri orang Kristen, doakan. Ya. Doakan suami. Itulah alat yang paling penting dari orang Kristen, doa. Makanya sampai hari ini saya sedang meneliti. Saya pikir begini, untung Tuhan kasih anugerah bagi orang percaya, doa. Coba kalau Tuhan tidak memberikan undang-undang berdoa. Bayangkan saudara, kita umpamanya terkurung, tapi tidak ada jalan yang diberikan Tuhan untuk berdoa. Masih kita tidak ada doa ini. Terus mau bingung apa, mau nolong apa? Saya sangat mengerti ketika pintu tertutup. Waktu kena pinjol itu. Harus bayar 60 juta. Bayangkan bingungnya setengah mati. Kalau tidak ada orang yang menolong. Seperti itulah kalau orang Kristen tidak ada doa. Sebab jawaban masalah kita ada di doa. Coba kalau Tuhan tidak memberikan pintu anugerah berdoa. Saya baru mengerti kenapa Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Kalau tidak ada doa, tidak ada pintu keluar, saudara. Tapi aneh orang Kristen malas doa. Padahal doa itu anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita. Doa itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Datanglah kepadaku. Melalui apa? Doa. Jadi kalau tidak ada doa itu bayangkan. Tapi sekarang ada doa. Bojomu ndak pulang-pulang. Tumpang tangani fotonya doakan. Ndak pulang-pulang puasa doakan. Supaya dia pulang. Ndak mau pulang-pulang, nanti Tuhan ubahkan. Dia tidak jadi manusia, jadi tanah. Nah iya, percaya apa tidak? Nah itu. Jadi cemburu tidak ada sedikit pun kaitannya dengan kasih. Kasih itu tidak cemburu. Cemburu yang berlebihan atau cemburu buta hanya dengan mengikuti prasangka saja, merupakan cemburu yang tidak wajar. Nah ini yang lebih repot. Duduk salah, berdiri salah, ngomong salah, diam salah, serba salah. Kate dijelasno salah. Ndak dijelasno, ndak salah. Nah ada yang perasaan ini. Sudah mulai curhat, ketahuan dah. Dan itu kita alami semua. Bukan cuma satu orang, saya yakin setiap orang di sini punya pengalaman itu. Termasuk saya. Tapi jadi orang Kristen bukan begitu, Bung. Ada satu pintu anugerah yang Tuhan kasih kepada kita itu. Doa. Tuhan yang memberi. Tuhan yang
mengubah, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Iya kan? Suami-suami yang nakal kalau tidak mau diambil berubah. Istri-istri yang cemburuan kalau tidak mau diambil berubah. Karena hanya ada satu yang Tuhan inginkan. Kita utuh jadi manusia. Amin. Jadi cemburu itu tidak ada urusannya dengan kasih. Jangan bilang kalau aku tidak cemburu berarti aku tidak cinta sama kamu. Salah. Cinta itu akan kelihatan dengan doa dan pelayanan. Amin. Amin. Cinta itu akan kelihatan dari pelayanan dan doa. Kalau kamu tidak pernah menangis berdoa untuk istrimu, kamu belum mengasihi istrimu. Kalau kamu belum pernah menangis mendoakan suamimu, kamu belum mengasihi suamimu. Kalau kamu belum pernah berpuasa mendoakan suamimu, kamu belum mengasihi suamimu. Kasih itu mendoakan. Kasih itu melayani. Termasuk anak-anak kita. Sini ada Joshua ini. Saya mengasihi anak saya. Dulu selalu cerita kepada anak saya, kepada orang. Papaku ini dulu mengajari saya selalu masuk kamar mandi. Saya sadar berarti ada kesalahan. Saya berlutut di hadapan anak saya. Papa minta maaf ya. Papa melakukan itu supaya kamu pinter. Tapi kalau kamu sakit hati, saya minta maaf. Mulai dari situ dia tidak pernah cerita lagi. Saya bilang, kasih itu luar biasa. Dia mengubah segala sesuatunya. Kasih itu tidak cemburu. Tapi kasih itu mengasihi dan melayani. Amin. 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 Yang cemburu-cemburu bilang, aku tidak cemburu lagi tapi melayani dan mengasihi. Amin. Soro, kalau soro minta Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu dia tidak akan soro. Dia akan buat kita melayani dengan sungguh-sungguh. Dan ketika hasilnya muncul kita akan bangga dan berkata, terima kasih Tuhan. Bukan cuman itu. Tuhan juga akan berkata, hamba yang baik dan setia. Upahmu besar di sorga. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Lagu cepat. Keyboard. Ku cinta keluarga Tuhan. Naik satu. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi engkau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Aku
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Memang kalau bilang ku kasihi, kalau tutup mata gak ngerti siapa yang dikasihi. Orang paham belas. Kira-kira istri yang di sampingnya, apalagi suaminya dengan nyanyi gini. Ku kasih, siapa ya? Aku apa bukan ya? Ya, yang punya istri dan punya suami pas ku kasihi, coba dilihat senyumannya istrinya. Suaminya lihat istrinya. Kalau ndak ada anaknya, kalau ndak ada ya wis ketemu dengan lihat tembok aja ya. Oke. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bojoku ndak ada ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kalau kamu ingin mengasihi istrimu, jangan lihat istrimu itu sebagai wajahnya. Tapi lihatlah istrimu itu adalah sebuah pekerjaan yang Tuhan berikan buat kamu. Jadi ada tugas buat kamu tentang istrimu. Lihatlah Tuhan yang memberikan tugas itu. Dan bayangkan Tuhan mengatakan begini, aku mau istrimu itu seperti ini. Jadi ada tugas. Baru kamu bisa mengerti mengasihinya. Kalau kamu masih melihat wajahnya yang sama, tidak iso. Sama sebaliknya juga, kalau kamu ingin mengasihi suamimu, jangan lihat wajahnya Rio, hanya wajahnya. Aja lihat rambutnya yang rambutnya. Tapi coba lihat bahwa Tuhan punya tugas buat kamu, buat dia. Ayo tukaran sih, tunjukan sih. Aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali.